yang berkurban, ya, boleh tak dia menerima? Kalau dalam kitab-kitab fikih, wong yang berkurban itu dia punya hak sulus sepertiga. Hindari cinta dunia. Ya, cinta dunia ni kalau dalam bahasa Arabnya namanya hubbud dunya, cinta dunia. Nah, jadi untuk yang bertanya tadi secara khusus dan secara umum buat yang lain, ya, kita mesti memahami dulu. Memang inilah cara anak jawab. Kita mesti memahami dulu yang mana yang dikatakan tolabud dunya, yang mana yang disebut hubbud dunya. Kalau tolabud dunya itu artinya mencari dunia. Kalau hubbud dunya artinya cinta dunia. Nah, kita yang ada di sini nih, nah, kita nih mencari dunia kalau kita nih. Tapi kalau dikata ke hubbud dunya belum tentu. Kalau disebut tolabud dunya, mencari dunia, benar. Kita semua yang hadir di sini, ya, kalau kamu tak ngerasa ya sudah, tak apa-apa, ya. Nah, yang hadir di sini nih mencari dunia. Kata Imam Ghazali, sampai di ukuran mana seseorang itu dia dikatakan tidak mencari dunia, dan sampai di mana kriterianya uang ini dianggap dia mencari dunia. Yang dikatakan mencari dunia itu talabuz ziyadah ala qadril hajah, itu mencari dunia. Mencari kelebihan atau mencari tambahan melebihi dari sekedar yang dibutuhkan. Nah, itu namanya nyari dunia. Paham ya? Mencari kelebihan atau mencari tambahan melebihi dari sekedar yang dibutuhkan. Umpama kita ni berdagang, ya, berdagang. Kebutuhan hidup kita sehari, makan, minum dan lain sebagainya, katakanlah totalnya sehari itu 150.000 umpama. Nah, kita ni berdagang, kebetulan hari ini untung kita berdagang tu sudah dapat 160.000. Berarti lebih tak dari sekedar yang dibutuhkan? Nah, lebih, ya. Atau kita hitung pas melah, bukan omzetnya, bukan, tapi untungnya. Dia sudah dapat untung dia hari ini sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan biaya hidupnya satu hari itu 150.000. Untung dia berdagang hari ini lah dapat 150. Nah, tutuplah toko. Habis, baliklah. Apa gawe Ustaz? Semayang, wirid, baca Quran. Kan lah dapat kebutuhan hari ini. Nah, inilah namanya wong ini tidak nyari dunia. Tidak nyari dunia. Tapi kalau lah boleh untung tengah dua, masih nak nyari 500. Inilah namanya nyari dunia. Kamu itu lah dapat 10 jen, nak 3 ponjen. Benar tak? Benar tak? Kamu tak itu? Ya sama, aku juga, ya. Lah, kita ni ngomong yang benarnya baik, ya tak? Iya, kita jangan menutupi yang indah. Lah dapat 10 jen, nak mencari 2 pon. Nah, berarti kita ni termasuk orang yang mencari dunia. Nah, siapa tadi yang ngomong juga? Oh, sampai urusan ibadat lewat, ya? Lah iyo, jangan kena ibadat sunat, ibadat wajib lagi lepas. Karena sibuk urusan dunia, begawe. Kadang-kadang pergi belum terbit matahari, balik matahari lah tenggelam. Sibuk ke sana sini. Sampai akhirnya urusan agama, urusan akhirat lewat, terbengkalai, lepas. Itu tak bakal ada gentinya. Tak bakal ada gentinya. Yang sudah lewat dari kebaikan itu tak bakal ada gentinya. Ma madha min umrika la qimatalah wa ma madha min umrika la iwadalah. Itu kata Imam Ghazali. Apapun bentuk kebaikan, walau seringan apapun kebaikan yang sudah kau hasilkan dari nikmat umur yang sudah kau jalani,
itu tidak akan dapat dinilai harganya. Tetapi seringan apapun kebaikan dari nikmat umur yang sudah engkau lalui, terlewatkan kebaikan itu, la iwadalah, tidak akan pernah ada gantinya. Kalaupun besok ada kesempatan, itu untuk yang hari itu, bukan yang kemarin. Ya, tidak pernah ada gantinya. Jadi cak mana kita nak menghindari hubud dunia, cinta dunia. Satu, qanaah tadi, ngerasa cukup. Ya. Baru pacak syukur, ada qanaah, ada syukur. Ya. Nah, kalau seandainya Ustaz, aku kepengen lebih, ngapo? Aku kepengen Ustaz, kita duduk di majlis ini tidak cukup duduk baik, tidak cukup niat ikhlas, ya dah. Aku baju nak berganti, nak bersalin, umpamanya peci nak berganti. Sudah itu pergi ke majlis, motor bukan micit gas wae, ya dah. Mobil bukan nijak gas wae, alminya. Ya. Nah, jadi kalau kita nak nyari untuk memfasilitasi kita urusan agama, itu tidak termasuk hubud dunia. Namanya mencari lebih untuk memfasilitasi tidak apa-apa. Termasuk hubud dunia dak Ustaz, mencari lebih. Tidak, tergantung bagaimana niatnya. Jadi dia ada qanaah, ada juga rasa syukur, ya. Nah, sudah itu tumbuhkan sifat berbagi. Ada rezeki cicip iwang lain, jangan mulut maco wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu kabar ke jonian ngoceh bae cicip ida. Ya. Maksud hadis itu beritakan, ajak wong lain untuk sama-sama merasakan nikmat itu. Ya, ini cerita baik, ringam kawan lari, ngapo dengan ceritanya baik, nyicip tak pernah, tinggal kelar juga. Nah ini, ya itu caranya tadi, ajak nikmat, ajak berbagi dengan wong lain. Ada rezeki, cicip wong lain. Yang butuh itu lebih abdol kalau kita cicipi, selama kita tahu kalau kita ngenjuk dia tujuannya untuk yang baik, njuk. Tapi kalau kita ngenjuk dia untuk tujuan maksiat, tak usah dinjuk. Untuk apa? Nambahi saham dosa kita baik, ya, tak apa-apa, tak masalah. Nah, yang kita tolong ke ini, yang kita bantu ke ini, sebenarnya inilah punya kita nian. Yang dijeruk kelepek kamu tu belum tentu punya kamu. Ngerti kan? Yang jual kelepek kita belum tentu punya kita. Sisip dikit balik dari sini, kocek di gowong, rezeki tukang copet. Walaupun rezeki yang haram bagi tukang copet, berarti bukan punya kita. Nah, yang sudah kita gunakan di jalan Allah, itulah yang punya kita nian. Ya. Walaupun 1.000 rupiah masuk celengan masjid, jangan pula 1.000, malu bertahun-tahun 1.000 terus. Ya. Lah iya, walaupun itu bahasanya tadi temperinya jiwang Thailand, bahasa Thailand itu, ya. Nah, walaupun barangkali cuma 1.000 rupiah, 1.000 rupiah yang kita masukkan di celengan masjid, itulah yang punya kita yang sebenarnya, ya. Nah, kalau yang masih dalam rekening bank, masih dalam berangkas, bukan punya kita, ya. Punya wong lain. Memang bukan punya kita nih, ya. Bukan punya kita ecak-ecak modal studium 42, bukan. Kalau yang studium 42 itu memang punya wong lain nih kan, kelakarnya wae si Eki tu. Kumpul lah kalau gek kamu nyesel dak temu abah lagi. Rumah poligon jangan jual. Toko pasar Cinde jangan jual. Kios pasar 16 ngapo Pak? Bukan punya kita, terbuang. Yang lain masih ada pertanyaan? Di kita ni solat dewean, terlepas di masjid atau di musola. Sementara kita ni dalam kondisi solat sunat, tahu-tahu ada wong datang, ya. Dia nak melok kita solat jamaah. Disangkonyo kita ni solat wajib, solat fardu. Diusapnya dak pundak. Nah, dia ngusap pundak. Nah, menyikapi wong yang ngusap pundak ini ada dua macam caranya.
Yang pertama, kalau dia mengusap pundak atau menepuk, bukan nyulak ke? Nyulak kata kesau, gocoknya. Pelan-pelan baik, cak ini nah. Nah, ya. Ini ada yang pak ai je kawan. Belok. Ya. Bangsa yang ditepak dia tadi pula wong bengkok baru nak lurus. Gocoknya. Jadi kalau dia ngusap, ya. Nah, cara yang pertama itu qaul. Qaul itu pendapat ulama, bukan hadis, ya. Nah, jadi qaul itu cukup kalau kita posisinya salat sunat nih, cukup turun ke tangan baik. Nah, nurun ke tangan ini satu niat dia tidak boleh niat ngenjuk tahu. Turun ke baik. Jadi maksudnya nurun ke tangan tu dimutlak ke. Mutlak itu tak katik niat apa-apa, sekedar nurun ke baik. Ya, dimutlakkan. Arti dimutlakkan tu tak ada ikatan apa-apa, tak ada niat apa. Nah, jadi begitu dia turun ke tangan, turun ke baik. Dia tetap lanjut dengan solatnya. Turun ke baik. Jangan niat ngenjuk tahu. Ini ngulur ke tangan tapi dalam hati jangan melok, jangan melok. Ya. Tak boleh niat ngenjuk tak? Nah, itu kalau dia jawab dengan ngulur ke tangan. Yang kedua, kalau dia diusap, sebenarnya kalau dia diem baik, ini sholat sunat dia nih, diem baik dia, terus kena baik sholat. Ya. Nah, wong ini tetap melok, Kaget kalau selesai sholat, wong ini didiem kena baik, tak tunjuk tahunya. Sholat wong belakang ini sah, walaupun dia sholat sunat. Inilah satu-satunya orang sholat wajib sah bermakmum, berimam dengan wong yang sholat sunat. Makmumnya sholat wajib, imamnya sholat selama tidak tahu si makmum tadi, dan imamnya tadi langsung pergi, langsung jalan karena aktivitas lain, sah dia tadi. Tapi kalau si imam ini ngenjuk tahu, ente tadi melok anak ya, iyo, aku sholat sunat. Nah, batal makmum belakang nih, wajib ngulang. Ya, itu caranya. Jadi yang bagus ya cak mano, ya kan ada qaul turun ke tangan baik, tapi mutlak baik, tak usah niat apa-apa, tak katik niat apa-apa ya. Nah, wong yang berkurban, ya, boleh tak dia menerima? Kalau dalam kitab-kitab fikih, wong yang berkurban itu dia punya hak sulus sepertiga dari daging kurban yang disembelih, selama kurban itu bukan kurban nazar. Tapi kalau kurban itu kurban nazar, jangankan dia nerima dagingnya, sehelai bulunya baik haram, tak boleh. Ya. Jadi bagi yang berkurban, yo umpamanya dia ngomong sama anak bini, doa ke ayah nak, kalau be ada rezeki, insyaallah kalau ada rezeki Idul Adha ge nak kurban be, itu tidak nazar, azam itu namanya, ya. Nah, boleh dia nikmatinya, dapat sepertiga. Cuma walaupun kita punya hak sepertiga, ya. Nah, itu kalau umpamanya kambing, ya. Nah, kalau pacak yuk mbek sekedarnya baiklah kita tuh supaya dapat berkahnya, ya. Nah, mahap yang galak muat kegok ni kurban arisan ini. Yang kurban arisan ini, ya. Yang sistem tabungan itu, ya. Nah, yang berkurban tidak ngerti. Duduk di majelis tidak pernah melok kurban arisan. Menurut dia sepertiga itu jatah dia, jatah wong tujuh itu, nah sepertiga. Umpamanya ditimbang daging dengan tulangnya 75 kilo, nah berarti sepertiganya 25 kilo itu bagi untuk wong tujuh itu. Bukan si kok wong boleh sepertiga sembelah dewe. Tak salah ngajak kami. Kalau si kok wong nak sepertiga, habis. Ya tak? Nah, ini yang galak tidak paham, tidak ngerti. Jadi walaupun kita punya hak sepertiga, ya sudahlah, ya. Sekedar ialah apa sebungkus tu isinya sekilo sudah.
biarlah kami sikok be. Ngapo? Sisonyo bagilah oleh panitia dengan yang mustahik, siapa yang nerimo. Bagilah. Sapi sikok. Kupon 150. Kapan ditimbang sapi tadi? 70 kilo. Berarti berapa mato sebungkus? Maka yang berkurban lah nak minta sepertiga pula. Hayya. Lugilah. Jadi itu tadi sepertiga, dia punya hak sepertiga. Tapi walaupun sepertiga sebaiknya, afdolnya, ya sudahlah. Kita ngambil sekedarnya baik, ya. Tak kado melok beli sapi sikok sanggup beli daging sekilo di rumah untuk di rumah nak baca, ya tak? Kanlah diniat ke jauh-jauh jauh-jauh hari, ya. Ada yang pakai arisan kan? 10 bulan, ya.